Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Islam Nusantara akan memaparkan materi mengenai ciri-ciri umum pesantren. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Adinda Nurmala Firdausi, NIM T2018-7007 sebagai pemateri pertama, dan Harisatul Aliyah, NIM T2018-7028 sebagai pemateri kedua. Kita akan masuk ke materi pertama yaitu pola umum pendidikan pesantren yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Pesantren merupakan media pendidikan tertua di Indonesia yang sampai saat ini model pendidikannya masih tetap bertahan walaupun dihadapkan dengan kondisi yang berbeda di tengah-tengah modernisasi pendidikan Nusantara. Dalam pelaksanaannya, pesantren lebih berposisi sebagai lembaga pendidikan Islam yang identik dengan adanya interaksi antara kiai atau ustadz sebagai guru dan para santri sebagai murid untuk membina dimensi spiritual, hukum keagamaan, dan moral santri yang lazimnya bertempat di masjid, musola, halaman rumah kiai, atau halaman-halaman pondok untuk mempelajari buku-buku teks klasik yang lebih dikenal dengan sebutan kitab kuning. Dalam lingkungan pesantren ini, terdapat beberapa unsur penting yang menopang eksistensi pesantren dalam menjalankan pola kependidikannya, yaitu kiai, para santri, masjid, tempat tinggal atau pondok, serta teks kitab-kitab yang tidak berharokat yang lebih dikenal dengan kitab gundul. Ada 5 pola pondok pesantren yang lazim dikenal khususnya di bumi Nusantara ini, dari yang paling sederhana sampai yang paling maju. 5 pola tersebut meliputi yang pertama, pesantren yang terdiri atas masjid dan rumah kiai. Yang kedua, pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kiai, pondok tempat tinggal santri. Yang ketiga, pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kiai, pondok tempat tinggal santri dan madrasah. Yang keempat, pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kiai, pondok tempat tinggal santri, madrasah, dan tempat tinggal latihan keterampilan. Dan yang kelima, ada pesantren yang terdiri atas masjid, rumah kiai, pondok tempat tinggal santri, madrasah, tempat tinggal latihan keterampilan, sekolah agama atau umum, dan perguruan tinggi, agama maupun umum. Secara konseptual, ada 2 pola pendidikan pesantren yang lazim dikenal dalam sistem pendidikan pesantren Nusantara, meliputi yang pertama, pola pendidikan pesantren salaf. Secara etimologi, kata salaf berarti lama, dahulu, atau tradisional. Menurut Al-Atsari, kata ini bermakna orang yang mendahului baik itu nenek moyang maupun kerabat keluarga. Sedangkan secara istilah, makna salaf merujuk pada 3 generasi yang disebut salaf as-soleh, yakni sahabat tabi'in dan tabi al-tabi'in, atau generasi yang hidup di masa 3 abad pertama Hijriah yang identik dengan pemikirannya yang lurus dan murni sesuai dengan ajaran Islam yang dipedomani oleh Rasulullah. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren salaf merupakan pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, yaitu pola pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam yang dilakukan secara individu atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab yang terilhami pada 3 model generasi yang sudah disebutkan di awal tadi untuk menjunjung tinggi ajaran Islam murni selaras dengan semangat dan ajaran Rasulullah. Yang kedua yaitu pola pendidikan pesantren kholaf. Pola pendidikan kholaf atau dikenal dengan sebutan asyiriyah. Kata kholaf secara bahasa berarti kemudian atau belakang. Begitu pula dengan kata asri yang berarti sekarang atau modern. Kedua kata ini memiliki makna yang sama, yaitu pola pendidikan yang tumbuh sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang atau modern ini yang secara istilah dapat diformulasikan bahwa pondok pesantren kholaf merupakan pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui satuan pendidikan formal seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, baik dengan pendekatan klasikal atau modern. Bahkan, ada di beberapa pondok pesantren tertentu yang dikategorikan sebagai pesantren besar sudah lengkap dengan perguruan tinggi sebagaimana yang telah disampaikan.
Jadi, pondok pesantren ini menghadirkan pola pendidikan yang masih menjaga kuat identitas pesantren yang identik dengan pendalaman kajian keagamaan yang direpresentasikan melalui kajian kitab kuning di satu sisi dan menyelaraskan diri dengan kebutuhan zaman yang semakin berkembang sebagaimana tersaji melalui materi-materi umum, sains, dan dinamika ilmu pengetahuan di sisi lainnya. Saya Harisatul Aliyah akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang metode pembelajaran dan kultur pesantren. Metode pembelajaran. Yang pertama, metode wetonan atau bandongan. Metode wetonan atau bandongan adalah metode pengajaran dengan cara santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai. Kiai membacakan kitab yang dipelajari saat itu. Santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan. Metode ini dilakukan dalam rangka memenuhi kompetensi kognitif santri dan memperluas referensi keilmuan mereka. Yang kedua, metode sorogan. Metode sorogan adalah metode pengajaran dengan cara menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Metode sorogan ini adalah metode yang paling sulit dari keseluruhan sistem pendidikan di pesantren. Sebab sistem ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi dari murid. Sistem sorogan telah terbukti sangat efektif sebagai taraf pertama bagi seorang murid yang bercita-cita sebagai seorang mu'alim. Kemudian ada juga metode kilatan atau metode secara cepat, yaitu program pengajian yang melaksanakan beberapa kitab agama dalam waktu cepat untuk keperluan memperbanyak referensi sebelum pada waktunya didalami lebih lanjut. Kemudian metode mudzakarah, pertemuan keilmuan untuk menghimpun dan mengkaji berbagai pendapat yang kesimpulannya bermuatkan pilihan sikap para peserta atau arahan bagi masyarakat. Kemudian metode musyawarah. Metode musyawarah merupakan suatu forum untuk saling bertukar pikiran dan argumentasi guna mendapatkan hasil terbaik yang menjadi kesepakatan bersama. Kemudian yang terakhir, metode mutalaah. Metode mutalaah bermakna meninjau kembali pemahamannya atas teks setelah bergumul dalam kehidupan nyata di masyarakat dan berarti membaca, memahami arti teks, serta batsul masail dan pengkajian masalah-masalah. Yang selanjutnya yaitu kultur pesantren. Kamus Sosiologi Modern menyatakan bahwa kultur adalah totalitas dalam sebuah organisasi, way of life termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan karya-karya yang diwariskan antar generasi. Kultur merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang dapat ditunjukkan oleh perilaku organisasi yang bersangkutan. Secara sederhana, Deal mendefinisikan kultur sekolah sebagai satuan pendidikan dengan cara kita berbuat di sini. Jika ditransformasikan ke pesantren, maka definisi ini dapat kita kemukakan menjadi cara kita berperilaku di dalam atau sekitar pesantren. Pendidikan dan kultur merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, kultur dibagi menjadi dua, yakni pertama, kultur yang bersifat fisik atau disebut dengan kultur yang dapat diamati atau tangible. Dan kedua, kultur yang bersifat non-fisik atau disebut dengan kultur yang tidak teramati atau intangible. Kultur tangible dalam pesantren dapat merujuk pada 5 elemen pesantren. Bahkan sampai saat ini, keaslian pesantren tradisional seringkali diukur dari 5 elemen kultur tangible tersebut. Kelima elemen tersebut merupakan bagian yang inherent dengan kultur pesantren. Elemen-elemen tersebut adalah kiai, santri, sistem pengajaran kitab kuning, masjid, dan pondok atau asrama. Dalam hal ini hanya akan membahas 4 elemen. Yang pertama, pondok sebagai lingkungan pendidikan. Sebuah pesantren pada dasarnya adalah asrama atau pondok pendidikan Islam tradisional di mana santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru atau beberapa ustadz. Kewajiban tersebut bertujuan untuk mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas belajar dan perilaku santri.
Pengawasan merupakan suatu upaya menciptakan lingkungan pesantren yang berkarakter, di mana aturan dan hukuman ditegakkan dalam lingkungan tersebut. Lingkungan pesantren menjadi arena di mana mental dan jiwa santri ditempa dan dibentuk melalui aturan dan hukuman yang ada. Yang kedua, santri sebagai subjek pendidikan. Ada beberapa nilai yang melekat pada santri selaku subjek pendidikan. Pertama, kedisiplinan. Nilai kedisiplinan merupakan ujung tombak dari seluruh keberhasilan aktivitas belajar. Kedua, nilai kemandirian. Nilai tersebut terungkap dari motivasi dan semangat para santri memenuhi target belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan yang ketiga, yaitu kerjasama. Kemudian yang ketiga, Ustadz sebagai subjek pendidik. Peran Ustadz dalam pesantren pada dasarnya sama, yakni memberikan pendidikan agama dan akhlak. Ustadz sebagai pusat pendidikan memiliki peran kunci dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kualitas atau suatu proses pendidikan sangat tergantung pada peran tersebut. Kemudian yang terakhir, yakni sistem pengajaran kitab kuning. Elemen lain yang melekat pada pesantren adalah sistem pengajaran kitab kuning. Pembelajaran kitab kuning dewasa ini hanya dapat ditemukan pada pesantren-pesantren salaf atau pesantren tradisional. Kitab kuning yang diajarkan dalam pesantren tersebut digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yakni pertama, kelompok bahasa yang meliputi nahwu dan shorof. Kedua, kelompok hukum meliputi fikih, usul fikih, Al-Quran dan hadis. Ketiga, kelompok al-Islam meliputi tafsir, tauhid, dan tasawuf. Yang selanjutnya, kultur intangible atau tidak teramati. Kultur yang tak teramati atau intangible diantaranya adalah ideologi, asumsi, sistem keyakinan, pemikiran atau ide, dan nilai-nilai yang berlaku dalam pesantren tersebut. Dalam hal ini hanya akan menguraikan sebagian kultur tersebut. Yang pertama, ideologi. Dalam hal ini, ideologi yang dimaksud adalah cara pandang keyakinan doktrin atau lebih tepatnya adalah sistem keyakinan yang diajarkan dalam pesantren. Yang kedua, sistem keyakinan. Sistem keyakinan yang ada di pesantren tersebut kemudian mendorong santri untuk melakukan apa yang telah diajarkan, karena setiap bentuk pemahaman yang diajarkan oleh ustadz mengandung keharusan bagi santri untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, sistem nilai. Sistem nilai yang dimaksud adalah keseluruhan pemahaman dan praktek keagamaan dalam pesantren tersebut, terutama menyangkut akidah Islamiyah atau ketauhidan, penegakan syariat Islam, dan fikih jihad atau dakwah wal jihad fi sabilillah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.